dengan saya Saskia Rahmatulisa atau channel YouTube aku Sahabat Tulisan dan episode tutorial and tips 5. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana untuk membersihkan berbagai jenis kulkas. Kulkas merupakan barang elektronik yang berfungsinya untuk menyimpan bahan makanan dan minuman mentah agar tidak cepat basi. Namun tidak pada saat itu kulkas itu tuh kadang sering kotor karena terkena noda, terkena kotoran dan juga terkontaminasi bakteri dan kuman. Nah, ataupun karena mengakibatkan resiko dari beku dan dinginnya. Nah, bagaimana kita memastikan bagian jenis kulkas? Pertama, untuk kulkas jenis dua pintu dengan digeser dua pintu. Untuk satu pintu yang berukuran kecil, pastikan buang terlebih dahulu airnya ya, buang air dan es yang tidak terpakai ke dalam tempat sampah. Tapi cara membersihkan kulkas itu dalam kondisi harus mati supaya tidak korslet. Gunakan bersihkanlah dengan lap-lap yang khusus ya, seperti ini. Bukan untuk kamar mandi ataupun kamar barangnya, tapi lap yang khususnya lap yang basah. Itu untuk untuk mencegah terjadinya membersihkan bagian rangka juga, bagian dalam dan juga samping. Dan jangan lupa juga untuk bagian luar, sebagian butuh dua lap biar lap itu bisa untuk bagian ini ya. Kalau jika sudah kering, pastikan lap tersebut itu harus dibersihkan ya. Lakukan sampai benar-benar bersih. Tapi jangan dicampur dahulu, minimal kurang lebih 1 jam. Kemudian yang kedua, untuk kulkas jenis dua pintu berukuran besar ya, pastikan cabut stekernya dan keluar dari kontak. Terus keluarkan semua barang-barang, atau bisa kalau barang-barangnya tidak ada ya itu aja, nggak usah dikeluarin. Tapi yang membutuhkan harus dikeluarin lebih dahulu berhari-hari agar makan terdingin. Terus kemudian bersihkan lap-lap yang bagian lap-lapnya. Semua bagian harus dibersihkan, termasuk bagian cooler chillernya dan juga freezernya supaya tidak mudah terkena kotoran. Tapi kondisi freezer harus dibersihkan itu adalah terbebas dari bongkahan es. Jadi bersihkan es terlebih dahulu, atau sebaiknya dibiarkan sehari baru kemudian bersihin deh supaya tetap bersih. Jadi masukkan terlebih dahulu sebagai terkotor. Dan kemudian jika sih baru masukkan barang dalam rapi. Kemudian yang ketiga, untuk kulkas jenis 4 pintu ya, 4 pintu yang kayak ada dispenser ya, segeralah misalkan buang terlebih dahulu ya, seperti biasa cabut kotaknya, baru deh kalian lap-lap sebisa mungkin ya. Bagian tempat itu sebini mungkin. Kalau jika ada banyak chiller harus dibersihkan lebih dahulu ya. Pastikan juga freezernya tuh harus sama, AC harus bersih ya. Dan jangan lupa juga bersihkan bagian dispensernya jika bagian punya dispenser untuk supaya bersih agar tidak mudah tersumbat ya. Nah, sebenarnya dan yang terakhir yang keempat, setelah membersihkan semua bagian jenis kulkas ya, kalau tuh jenis kulkas yang kayak vending machine segala macam, cara membersihkannya itu keluarkan barang-barang yang penjualan tersebut dan membersihkan rapi. Bersihkan bagian dalamannya atau pengambilannya agar tidak mudah terkena kotoran ya, karena kan biasanya suka kotor. Tapi mungkin harus membutuhkan ahli profesional untuk membersihkan bagian kulkas agar lebih bersih ya. Setelah itu baru kalau untuk freezer, untuk jualan itu bersihkanlah freezer tersebut dan dibersihkan freezernya. Lap-lap bagian rak-rak freezer dan freezer tersebut dan juga lampu bagian luarnya, tapi dengan kondisi freezer harus mati supaya tidak terjadi korslet. Itu baru kalian masukkan barang kembali kalau mau untuk berjualan ya, untuk berjualan dan sebagainya. Oke, terima kali ini semoga bisa bermanfaat. Jadi sepekali itu video kali ini supaya kita bisa benar-benar menjaga kulkas sama halnya kita sebuah pekerjaan memasak ataupun berjualan. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan kita tahu bagaimana cara untuk membersihkan berbagai jenis kulkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.